sangat banyak teman-teman yang gagal atau tidak berhasil melewati SKD di komponen TKP. Saya perkenalkan, nama saya Heban Maula, saya dari Newton Six, dan kita berjumpa lagi di channel Lanjut Kemana. Oke ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang krusial, terutama di SKD atau Tes Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, apa aja sih memangnya akan kita bahas? Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, jika Anda diminta melakukan tugas dinas keluar kantor, sementara Anda masih ada tugas di kantor. Nah, maka sikap saya adalah, yang mana kira-kira? Anda masih ingin menyelesaikan pekerjaan yang saat ini, yang belum diselesaikan, berusaha menyelesaikan tepat waktu agar nggak menumpuk, membawa tugas dalam perjadian, memerintahkan pegawai untuk merampungkan tugas, atau segera berangkat melakukan perjadian karena dapat membantu mengurangi tekanan. Oke, yang mana kira-kira opsi jawabannya? Oke, yang B ya. Berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk pekerjaan nantinya. Sebenarnya mau ada perjadian, mau adanya penilaian, mau adanya inspeksi, mau adanya penelitian, adanya pekerjaan menumpuk dan lain-lain. Sebenarnya cuma satu PR-nya. Gimana caranya sih biar tugas-tugas yang diberikan oleh kita itu semua terhandle, semua terkerjakan seperti itu. Kita harus menyelesaikan tepat waktu agar tidak menumpuk nantinya. Seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya ada pekerjaan tambahan pun, ya itu insya Allah masih bisa kita handle lagi atau masih bisa kita kendalikan seperti itu. Oke, PR-nya itu ya, selesai tugas tepat waktu. Nomor 2. Jika saya diberikan suatu tugas yang ternyata hasilnya itu nanti akan menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan, ingat teman-teman, ketika kita dihadapkan soal seperti ini adalah yang penting itu bukan bonusnya, tapi kinerjanya. Bonus itu belakangan ya. Maka opsi yang tepat adalah yang B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat, seperti itu. Saya yakin ya, kalau misalnya yang A tentu tidak, karena orientasinya itu bukan di bonusnya, tapi ke kinerjanya. Kalau misalnya yang C itu benar sebenarnya, memang sih kita bekerja sesuai kemampuan kita, cuman kurang menunjukkan nilai lebih. Kalau yang D itu berusaha keras, tapi meminta bantuan ke orang lain untuk mencari penyelesaian tugas yang saya harapkan. Sedangkan di sini tuh lebih ke kemampuan kita bekerja secara mandiri. Nah, kalau yang E, kerja seperti biasanya karena rezeki sudah ada yang mengatur. Sebenarnya konsep rezeki itu bukan seperti itu gitu kan. Iya memang rezeki kita itu sudah ada yang mengatur, tapi ya nggak leha-leha juga gitu kan. Karena bagaimana kita mengejar rezeki itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 3. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, saya akan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Jika saya berperan sebagai Izinkanlah saya mengutip perkataan dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwa dimanapun berlian akan tetap berlian. Maksudnya itu apa, teman-teman? Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, maka sebenarnya kita harus tetap berkontribusi dengan apapun kontribusi kita, bentuk kita di mana, kita ditempatkan di mana, apapun profesi kita, apapun kemampuan kita. Nah, jadi jangan selalu menghakimi seseorang ya, atau jangan selalu kita menyudutkan sesuatu. Dan yang lebih salah lagi atau yang lebih fatal lagi, kita selalu menilai sesuatu itu dari materialnya atau dari hal-hal yang berhubungan dengan mungkin uang, barang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sehingga opsinya adalah yang B ya. Dimanapun saya berkarya, saya akan terus memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi sebenarnya jika kita pikirkan ya sebagai evaluasi bagi diri saya, sebagai teman-teman sekalian, sebenarnya
sebelum menjadi PNS pun ya kita harus mempelajari atau mengapply seluruh nilai-nilai dari ASN. Gitu ya. Oke, nomor 4. Jika dalam suatu kompetensi Anda menemukan ada rekan kerja yang berlaku curang untuk mendapatkan proyek yang ditawarkan oleh perusahaan, maka saya akan kaidahnya mengatakan bahwa ketika kamu melihat suatu kezaliman atau kamu melihat suatu kesalahan atau kamu melihat sesuatu yang tidak benar dan harus dikoreksi atau harus diluruskan, it's okay, luruskanlah. Tidak ada yang menentang itu karena memang sejatinya yang namanya kesalahan ya salah. Seperti itu. Gitu ya. Namun PR-nya adalah bagaimana cara kita itu memberikan solusi yang tepat. Nah, yang E sudah pasti salah, maka opsi yang tepat adalah yang D. Menegurnya, dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka akan melaporkan kepada pimpinan. Oke, seperti itu ya. Nomor 5. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, maka apa nih yang harus saya lakuin? Ini menguji mindset kita tentang sebuah tugas-tugas yang telah pimpinan itu berikan kepada kita. Opsi yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Kenapa kok bukan yang B? Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. Teman-teman, tanpa teman-teman memberitahu pimpinan pun, pimpinan itu udah tahu proporsi ataupun kemampuan dari bawahannya masing-masing gitu. Sehingga jangan kita ragukan. Kalau kita meragukan pimpinan, itu malah yang tidak baik seperti itu. Karena kita udah negative thinking. Nah, kalau yang C, sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. Sebenarnya it's okay gitu loh. Cuman di sini kita mindset-nya itu lebih ke mandiri tadi ya, yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian kalau yang D, saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut luar kemampuan. Itu yang udah aku bahas tadi ya, bahwa sebenarnya pimpinan itu udah tahu kemampuan kita, capability kita. Jadi memang kitanya sendiri sekarang pengennya adalah gimana kitanya sendiri gitu loh yang harus menyelesaikan itu gitu. Masalah selesai atau nggak selesai, masalah apa dan lain sebagainya itu belakangan. Tapi gimana kita itu merespons suatu tugas yang diberikan. Seperti itu. Baik, nomor 6. Suatu hari, sahabat Anda yang berbeda kelas Anda meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda. Karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Maka sikap Anda adalah, ini walaupun soal sepele, tapi secara lapangan saya banyak menjumpai soal fakta sebagai berikut. Teman-teman sekalian, TKP itu diambil dari realita ya. Jadi memang jangan kaget. Mungkin kita bisa senyum-senyum sekarang, bisa menertawakan soal, tapi jangan salah. Kalau kita nggak punya strategi yang baik, justru kita yang akan ditertawakan oleh soal. Seperti itu. Sudah jelas ya? Integritas, it's number 1. Oke. Oleh karena itu, kita harus menolaknya baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Karena sebenarnya menolak yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menjelaskan secara logis runtutan ataupun alasan kenapa sih kita tuh menentang itu gitu. Oke. Kalau yang A itu benar menolak tapi dengan cara keras. Nah, padahal masih ada solusi lain kan ketika ada cara yang lebih baik, why not gitu. Kalau yang C itu tidak benar karena tidak ada yang bisa memastikan hati manusia itu seperti apa. Kalau yang D juga mau dia sahabat kita, orang lain, bukan siapa-siapa, kita tetap aja nggak baik ya nggak baik gitu. Yang E juga nggak, pokoknya kalau misal udah ada soal-soal yang sudah jelas seperti ini, not gitu, jangan diterusin. Ya, nomor 7. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya, maka saya akan ini juga banyak banget sih terjadi
nggak cuma di pemerintah ya, bahkan mungkin di organisasi-organisasi pun itu sering terjadi. Dan kebanyakan aku yakin pasti langsung pada keluar kalau misal nggak cocok atau nggak betah. Padahal solusi yang efektif itu bukan seperti itu gitu, karena kita belajar bahwa yang namanya masalah harus ada penyelesaiannya. Oke, dan penyelesaian yang tepat adalah yang mana kira-kira? Tidak peduli, it's pasti wrong. It must wrong, itu pasti salah ya. B, benar, bertahan dan memperbaiki. Sebenarnya kita itu ya, ketika menyelesaikan masalah itu hindari opsi menunggu atau menghindari apa ya, karakter-karakter yang sekiranya itu apa namanya, nggak banget gitu loh, atau karakter-karakter yang tidak menunjukkan effort lebih gitu. Yang D itu salah. Yang E apa namanya, bukan melihat situasi tapi memperbaiki. Jadi lebih benar yang B. Oke, clear ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas nomor 8. Dalam menyelesaikan suatu tanggung jawab kerja pribadi yang diberikan pada Anda biasanya, oke, yang mana kira-kira? Di sini pribadi loh ya, berarti kemampuan mengerjakan tugas secara tuntas adalah merupakan concern utamanya. Yang B ya, berusaha menyelesaikannya tepat waktu. Oke. Nomor 9. Teman saya ingin meminjam mobil dinas milik kantor kepada saya. Alasannya untuk apa? Untuk keperluan keluarga. Padahal Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut kepada pihak kantor. Oke teman-teman, berkali-kali ya aku jelaskan bahwa sebenarnya kita tidak boleh mencampur adukan antara urusan internal, baik itu urusan keluarga, urusan apa saudara, dengan urusan yang bersifat publik atau urusan yang bersifat tentang kepegawaian atau tentang kinerja. Itu salah. Misal, apa namanya, Anda seorang camat, atau Anda seorang lurah, Anda seorang wali kota, atau Anda seorang apapun itu, jika memang itu adalah mobil dinas, atau mungkin itulah barang-barang BMN atau barang-barang milik negara, itu nggak asal bisa dilakukan, karena memang tanggung jawabnya itu selain tanggung jawab secara duniawi, juga secara akhirat pun juga pasti sangat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tentu tidak boleh ya, tidak boleh mencampur adukan baik kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita sepakat ya bahwa opsi yang tepat itu adalah E, menolak untuk meminjamkan mobil tersebut. Kemudian nomor 10. Saya baru bekerja beberapa bulan di perusahaan X, namun sudah mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Sementara itu, ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun, namun tidak kunjung mendapatkan promosi. Maka sikap saya adalah A, tetap bekerja semaksimal mungkin, it's okay. B, membanggakan hal tersebut, oke. Okay. Bangga boleh teman-teman, tapi konteksnya yang B itu tujuannya itu negatif, karena lebih ke pamer. Kita tahu, padahal udah jelas loh di sini tuh, kita itu baru langsung dinaikin gitu. Sementara yang lama belum juga dinaikin. Di mana etika kamu di sini ketika kamu dinaikin? Gitu kan? Apalagi pamer, wah lebih parah lagi gitu kan. Kalau yang D biasa aja, karena itu hasil kerja saya. Ingat ya, lagi-lagi aku tekankan bahwa TKP itu selalu mengedepankan nilai lebih atau apa namanya value-value yang menjelaskan effort. Kalau yang E, menolak pemberian promosi tersebut demi solidaritas antar pegawai. Teman-teman, kita nggak boleh ya menolak sesuatu yang baik. Seperti itu. Karena gini, kalau misal apa namanya, menolak demi solidaritas antara pegawai, kita harus membedakan solidaritas itu seperti apa, solidaritas yang baik itu seperti apa, solidaritas yang dimaksud itu seperti apa gitu. Kalau di sini maksudnya ya itu nggak bakal apa namanya menjadikan kinerjanya itu tambah bagus gitu loh. Karena kan yang namanya promosi sama kenaikan jabatan menjadi sebuah motivate gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan salah konteks. Oke. Nomor 11.
ketika Anda berada dalam suatu rapat pengambilan keputusan untuk penetapan kebijakan baru di perusahaan tempat Anda bekerja. Biasanya Anda akan yang mana kira-kira? Oke, ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa pendapat yang baik atau ide-ide yang baik adalah ide yang dapat merangsang seseorang untuk terlibat atau bertanya secara langsung. Oke. Kemudian yang nomor 12, sistem presensi di kantor Anda adalah manual. Teman Anda meminta tolong untuk menutupi kecurangannya untuk tidak hadir selama sehari. Maka sikap saya adalah, oke, yang pertama, teman-teman ya, urutannya adalah kita harus terlebih dahulu mengingatkan dan menegur. Adapun kalau melapor ke atasan itu adalah langkah selanjutnya jika itu tidak dihiraukan seperti itu. Karena kan ini kan lebih ke ranah kita gitu kan sebagai teman. Nah, 13, orang-orang di sekitar saya menilai saya sebagai individu yang oke, yang C ya, tenang dalam segala situasi. Tenang dalam segala situasi itu termasuk mengontrol emosi. Emosi di sini tuh luas ya, bukan emosi marah tuh bukan, tapi mungkin emosi tenang, sedih, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kemampuan controlling itu yang penting dalam melaksanakan sebuah tugas atau dalam menilai, baik menilai suatu keadaan atau mungkin menilai sebuah permasalahan. 14, karena saya hendak melanjutkan studi ke luar negeri, membutuhkan tanda tangan dekan untuk surat rekomendasi saya. Namun ternyata di ruangan dekan tengah mengobrol dengan salah satu stafnya dan terlihat sangat seru ya. Nah, sikap saya adalah, oke, yang mana kira-kira teman-teman sekalian? Oke, teman-teman sekalian, uh, perlu kita garis bawahi ya teman-teman, bahwa sebenarnya di sini yang terpenting itu adalah kita tetap mengutamakan etika. Bahkan orang-orang terdahulu yang kita sebut sebagai penuntut ilmu adalah dia yang sejatinya itu mempelajari etika terlebih dahulu. Etika itu sangat penting, tapi kepentingan kita juga bukannya tidak penting, tapi kita juga harus menyamakan persepsi atau kita harus mendahulukan etika, kemudian kita juga harus mencari jalan tengahnya. Oleh karena itu kita harus meminta maaf dan kemudian menjelaskan keperluan saya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sehingga nomor 14, opsi yang tepat adalah yang B. Minta maaf dan menjelaskan keperluan saya. Oke. Kak, kenapa kok tidak yang A? Duduk di sekitar situ dan mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Menurut saya justru itu tidak etis gitu. Karena kalau misalnya ada hal-hal yang bukan merupakan ranah kita, itu akan berbahaya. Kalau yang C, langsung bicara untuk menjelaskan keperluan saya, menurut saya itu udah benar, cuman etikanya nggak ada. Kalau yang D, menegur dekan dan segera menjelaskan keperluan saya juga gimana ya? Kan dekan kan juga nggak tahu kalau kamu itu mau datang gitu kan. Jadi tetaplah utamakan etika. E, melihat situasi dan kondisi. Jika memang tidak terlalu penting, saya akan mengutarakan keperluan saya. Maksudnya pembicaraan tadi yang nggak penting gitu. Ya sebenarnya gini loh, bukan masalah penting nggak pentingnya obrolan antara dekan sama stafnya, namun bagaimana cara kita itu mencari jalan tengah gitu kan, etikanya dapat tapi juga tujuannya kita juga dapat gitu. Oke, dan soal nomor 15 atau soal yang terakhir adalah saya menginap di rumah teman dan mendapati teman saya tidur dengan suara mendekur yang keras. Dalam keadaan tersebut maka saya membangunkan teman saya dan memintanya untuk tidak mendekur, menunggu beberapa saat, baru kemudian dapat tertidur, terjaga sampai pagi, atau nggak tidur ya maksudnya ya. Memilih tidur di ruangan lain agar dapat tertidur, atau yang E, dapat tidur meskipun terus beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Yang mana kira-kira teman-teman sekalian? Oke. Opsi yang tepat adalah yang B.
menunggu beberapa saat, baru kemudian dapat tertidur. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu ya. Nah, contohnya adalah mendekur. Mendekur itu kan kita kan tidak bisa apa ya, karena itu kan termasuk alam bawah sadar kan. Sehingga mungkin kurang tepat kalau misal kita menyuruh teman kita untuk tidak mendekur karena itu pasti akan sulit kalau misal dia itu tidak terbiasa seperti itu. Nah, sehingga yang A itu kurang tepat. Kemudian kalau yang C itu terjaga sampai pagi, berarti menunjukkan bahwa kamu itu tipikal orang yang apa namanya nggak bisa mengatasi gangguan seperti itu. Oke, kalau yang D memilih tidur di ruangan lain agar dapat tertidur. Sebenarnya yang D itu juga bisa, namun apa namanya di sini itu kan lebih ke kemampuan bagaimana cara kamu itu untuk menyelesaikan atau menuntaskan ya suatu kegiatan apapun gangguannya seperti itu. Kalau yang apa namanya yang E dapat tidur meskipun harus beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Sebenarnya yang logis itu adalah antara yang B sama yang E. Namun di sini lebih tepat yang B ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu mampu loh untuk bisa apa namanya mengatasi permasalahan itu dan butuh waktu, sedikit waktu untuk bisa menyesuaikan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman saya harap ya mulai sekarang tetap latihan soal dari manapun itu, sumber manapun itu, jangan merasa sudah pandai, jangan merasa sudah menguasai seluruh materi atau mungkin sudah merasa paling bisa, karena kecelakaan terbesar adalah ketika teman-teman sudah merasa paling benar dan tidak menerima pendapat ataupun kritik dari teman-teman yang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk segera like, subscribe, dan komen di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel Lanjut Kemana. Nah,